Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nurniati Rahmahani, biasa dipanggil Ama. Aku mahasiswa semester 3 kelas B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Setiabudi, Rangkas Bitung. Kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis benda. Kira-kira masih pada ingat gak ya tentang materi jenis-jenis benda? Yuk kita ulas lagi. Kita pengenalan dari awal lagi ya. Jadi, jenis-jenis benda terbagi menjadi 3 berdasarkan kriterianya. Yang pertama, ditinjau dari bentuknya. Yang kedua, ditinjau dari sifatnya. Dan yang ketiga, ditinjau dari partikel penyusunnya. Ayo, coba diingat-ingat. Apa sudah ingat? Semoga sudah ya. Yuk lanjut. Berdasarkan 3 kriteria tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang 3 jenis benda. Yang pertama, ada benda padat. Yang kedua, ada benda cair. Dan yang ketiga, ada benda gas. Ketiga benda ini sangat tidak asing kan di kehidupan kita. Benda-benda ini selalu ada di sekitar kita. Benda padat, cair, dan gas. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu benda padat. Sekalian kita mengingat lagi ya, bahwa benda padat memiliki sifat atau karakteristiknya tersendiri. Yang pertama, benda padat memiliki karakteristik seperti partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Yang kedua, memiliki massa dan volume yang tetap. Coba diingat-ingat, benar nggak ya? Wah, ada apa nih? Coba teman-teman perhatikan nih ilustrasi atau animasi yang ada di depan. Kira-kira apa ya hubungannya dengan benda padat? Adakah benda yang berhubungan dengan benda padat dari animasi ini? Kita masuk ke dalam contoh benda padat. Yang pertama ada batu. Wah, ternyata berhubungan dengan apa yang ada pada animasi tadi. Itu benar loh, ada yang berhubungan dengan benda padat. Contohnya, batu yang ada pada aspal itu termasuk benda padat loh. Selain itu, mobil juga benda padat ternyata. Yang ketiga, dinding rumah. Dinding rumah juga benda padat ya ternyata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu benda cair. Coba teman-teman diingat-ingat lagi, benda cair itu apa sih? Jangan-jangan masih pada lupa nih ya. Sama seperti benda padat, benda cair pun memiliki karakteristik atau sifatnya tersendiri. Yang pertama, benda cair bentuknya tidak tetap atau mengikuti wadah. Yang kedua, volume tetap meski wadahnya berubah. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang keempat, mampu meresap melalui sela-sela kecil. Coba kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada poin pertama, bentuknya tidak tetap mengikuti wadah. Wah, ternyata benar. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman menuangkan air dari dalam botol ke dalam gelas. Pasti air dari dalam botol tersebut akan mengikuti bentuk gelas kan? Hebat. Yang kedua, volume tetap meski wadahnya berubah. Coba kita aplikasikan ketika kita punya air 1 galon,
lalu kita masukkan ke dalam bak, apakah volume airnya berubah? Kita coba kembalikan lagi. Jika air dari dalam galon kita tuangkan ke dalam bak, akan sama seperti dari bak kita tuangkan ke dalam galon lagi. Berarti poin kedua ini benar, teman-teman. Kita lanjutkan ketiga. Poin ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini paling benar nih, apalagi kalau lagi musim hujan gini ya teman-teman ya. Musim hujan gini, kita kondisinya ada di tempat rendah. Semisal Jakarta. Musim hujan gini, Jakarta kan kondisinya adalah tanah yang rendah ya teman-teman, bukan di daerah pegunungan. Pantas saja Jakarta sering sekali banjir. Contoh kecilnya, ketika hujan deras, orang-orang yang rumahnya tinggi gak kebanjiran, tapi yang rumahnya di bawah kebanjiran. Berarti poin 3 ini benar teman-teman, kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh lainnya bisa kita lihat pada air terjun. Betul tidak? Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mampu meresap melalui sela-sela kecil. Sela-sela kecil. Ini juga benar loh teman-teman. Contohnya ketika kita menumpahkan air ke lantai, lalu kita mengambil lap untuk membersihkan air tersebut. Air tersebut meresap loh teman-teman. Ini membuktikan bahwa poin 4 benar. Ini adalah contoh bukti bahwa air akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Wah, ada angin gelap teman-teman. Awannya gelap sekali ya. Wah, turun hujan. Kira-kira apa ya hubungannya dengan benda cair? Coba kita pikirin dulu. Benda cair dan hujan. Kira-kira hubungannya apa ya? Yuk kita lihat. Kita masuk ke dalam contoh benda cair. Wah, ternyata benar teman-teman, air hujan adalah contoh benda cair. Pantas saja tadi ada ilustrasi tentang hujan. Selain itu, ternyata bukan hanya air saja loh yang termasuk dalam benda cair. Ayo, ada yang tahu nggak selanjutnya itu benda apa? Selanjutnya ada minyak. Ya, minyak yang biasa kita masak atau kita gunakan untuk memasak, menggoreng, menumis, dan lain-lain, itu termasuk ke dalam benda cair loh teman-teman. Karena dia termasuk ke dalam kriteria atau sifat-sifat benda cair yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya ada cat. Wah, ternyata cat juga benda cair ya. Coba lihat kalengnya. Cat yang di dalamnya itu ternyata mengikuti bentuk kaleng. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu benda gas. Sama halnya seperti benda padat dan benda cair, benda gas pun memiliki karakteristik atau sifatnya tersendiri. Yang pertama adalah terdapat di segala tempat. Yang kedua, memuai ketika dipanaskan. Yang ketiga, tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Seperti apa ini ya? Yang keempat, jarak antar partikelnya berubah-ubah. Oke, kita coba bahas dari poin pertama. Katanya, pada poin pertama terdapat di segala arah atau segala tempat. Oh, teman-teman, ternyata oksigen dan nitrogen yang ada di sekeliling kita, yang biasa kita gunakan untuk bernafas, itu termasuk ke dalam benda gas loh. Gak nyangka ya ternyata. Yang kedua,
dapat memuai ketika dipanaskan. Coba aku pikir dulu. Kira-kira apa ya yang termasuk ke dalam poin kedua ini? Aku tahu. Yang termasuk ke dalam poin kedua ini adalah pada contoh balon udara. Kalian pernah naik balon udara nggak? Kalau aku sih belum, tapi aku tahu tekniknya. Balon udara itu kan ada apinya loh di bawahnya, di bawah balonnya itu berfungsi untuk memanaskan udara yang ada di dalam balon. Ketika udara yang ada di dalam balon panas, udara tersebut akan memuai sehingga balon akan terangkat naik ke udara. Wah, hebat ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke nomor 3, yaitu tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Hayo, ini seperti apa? Kayaknya aku tahu nih. Ini kayak kentut nih. Siapa yang suka kentut, bau, tapi nunjuk orang lain kentut, padahal dia yang kentut? Jauhin deh orang kayak gitu. Pada poin ini, kenapa ya gas tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, apalagi dicium baunya? Salah satu contoh yang ada pada poin ketiga ini adalah angin. Kita bisa merasakan angin saat kita kegerahan. Adem sekali rasanya kan? Itu adalah bukti bahwa nomor 3 benar kalau angin tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu jarak antar partikelnya berubah-ubah. Pernah nggak kalian nyium bau gas LPG deh contohnya? Kadang kalau kita beli gas LPG suka bocor ya teman-teman, bau kemana-mana sedapur. Kenapa bau itu tidak pernah menetap di tempat? Karena partikel yang ada pada gas selalu berubah-ubah. Dia memencar kemanapun dia mau. Karena kita balik lagi ke poin yang pertama, gas ada di segala tempat. Dia bebas kemanapun dia mau pergi. Ada apa lagi nih? Wah, ramai sekali ya jalanan kota. Wah, saking ramainya jalanan kota, banyak sekali polusi yang menumpuk sekarang di udara. Polusi pabrik, motor, mobil, bus, dan semuanya. Kira-kira apa hubungannya ya dengan benda gas? Coba kita pikirin dulu. Kita masuk ke dalam contoh benda gas. Yang pertama ada asap pabrik. Wah, pantas saja tadi banyak sekali asap termasuk ke dalam contoh benda gas ternyata. Asap pabrik ini merugikan loh teman-teman. Ini bukan termasuk benda gas yang baik untuk kesehatan kita ataupun kesehatan lingkungan kita. Selanjutnya ada gas LPG. Ngomong-ngomong, katanya sekarang gas LPG lagi langka ya teman-teman ya, mahal pula. Semoga cepat turun deh harganya, hehehe. Selanjutnya ada asap rokok. Ini nih yang paling bahaya. Rokok itu merusak paru-paru loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin hindari merokok ya, karena sayang uangnya dibakar-bakar, hehehe. Jaga kesehatan untuk hidup kita di masa depan yang lebih sehat dan lebih bahagia ya teman-teman. Wah, pertemuan kali ini sudah selesai. Sayang sekali ya teman-teman, aku masih pengen banget nih ngobrol banyak sama kalian.
pengetahuan-pengetahuan yang dulu kita pernah belajar kan? Semoga selanjutnya kita bisa bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak, sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Semoga video yang aku tayangkan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dibantu untuk nilai aku ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.